Salam sejahtera di dalam Tuhan. Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya, Selasa 22 September 2020, kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 11 dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur pagi ini untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan jaminkan bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pasal 11 dimulai dari ayat yang pertama. Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ." Amin, firman Tuhan. Perenungan kita dengan tema berhentilah bersungut-sungut. Toroimi tuma anukunuku. Stop to grumble. Daeng sarro adalah istilah yang biasa diberikan bagi seseorang yang selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Mengeluh dan bersungut-sungut adalah tanda orang tidak pernah puas dengan hidup yang dijalaninya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya yang dialami oleh umat Israel dalam pembacaan kita tadi. Mereka membanding-bandingkan kehidupan kala berada di Mesir dengan perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena terus bersungut-sungut, bangkitlah murka Tuhan, ayat pertama pembacaan kita, sehingga membakar perkemahan mereka. Musa berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan atas sikap buruk umat Israel dan memohon belas kasih-Nya. Maka padamlah api itu, ayat 2 pembacaan kita. Namun dalam ayat 4-9 di sana diceritakan bahwa bukannya umat Israel bertobat, tetapi justru kembali bersungut-sungut sampai menangis. Bersungut-sungut bukan karena kelelahan dalam perjalanan, tetapi persoalan perut mereka. Manna yang diberikan Tuhan tidak membuat mereka kecukupan, tetapi kemasukan nafsu rakus untuk memakan daging. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut. Namun
Kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Pembatasan sosial yang membuat kita selalu stay at home. Tingkat perekonomian yang menurun membuat kita berusaha hidup sederhana. Belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, karena Tuhan tahu apa yang Dia akan sediakan untuk keperluan kita. Ingatlah, pencobaan tak akan pernah berhenti melawan, namun kasih sayang Tuhan akan selalu mengiringi orang yang berserah kepadanya. Berhentilah bersungut-sungut. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu hari ini menguatkan kami, ya Bapa di sorga. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk firman-Mu mengawali hari ini. Biarlah setiap kami, jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, menjalani hari ini dengan mengucap syukur untuk semua kasih dan berkat Tuhan. Bapa Sorgawi, kami memohonkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat Rama hari ini. Tuhan memberkati di dalam menjalani kehidupan yang akan mengangkat tanggung jawab pekerjaan hari ini. Tuhan mendampingi sehingga mampu mengangkatnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak jemaat-Mu yang mengangkat tanggung jawab mereka masing-masing, yang harus sekolah dari rumah. Tuhan mendampingi, memberkati ayah ibu, memberkati semua guru mereka, agar proses belajar dengan baik boleh tercipta. Untuk semua itu kami mengucap syukur. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu untuk jemaat yang saat ini bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi seluruh jemaat. Berkati tindakan pengobatan, kasih sayang keluarga, topangan doa jemaat, terlebih dokter yang saat ini sementara merawat Ibu Yakolina Suwito, Ibu Damaris Siri, Bapak Yohanes Sipi, Ibu C.H. Dengen, Dorce Tumembo, Nenek Boko, Yunus Mukdin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Oni Lakbu Awal, Ibu Marta Likubaso, Cucu Mikael Osi Randa Panggalo, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengan, YS Bane, Ibu Yohana Bura, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya Baharudin Dendang, Ibu Magdalena, Bapak Yakub Buang, Bapak Marten Patanda, Ibu Peter Tena, Bapak Hermanto. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat yang tengah bergumul karena berbagai hal dalam kehidupan mereka. Roh Kudus Tuhan memampukan agar mampu melewati masa-masa yang sulit karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh topangan doa jemaat dalam rangka pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu.
Kami percaya cara Tuhan memelihara seluruh warga jemaat dan semua yang memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati agar boleh berjalan dalam pimpinan dan kasih setia-Mu. Peliharakan seluruh kehidupan kami, ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik. Kami bersyukur. Amin.